Even kalau serah terimanya sampai molor, diatur juga denda untuk developer per hari biasanya. Halo Sobat KPR Academy, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Dalam episode kali ini kita akan bahas mengenai tahapan proses beli rumah baru atau beli rumah primary langsung dari developer. Nah, apa sih itu rumah primary? Nah, judulnya rumah primary karena ini pertama kali kita beli langsung dari developer. Belum ada yang pernah tinggalin di situ. Jadi kita langsung sebagai pembeli utamanya, pembeli pertama. Nah, kalau kita beli rumah dari developer, ini sebenarnya ada dua model sih. Karena bisa jadi rumah yang dijual sama si developer itu inden. Jadi masih belum dibangun, dia masih jual berdasarkan market ataupun gambar brosur gitu. Cuma ada juga developer tertentu yang dia jual rumah memang sudah ready stock, udah selesai bangun, ini udah jelas barangnya di mana, bahkan ada juga yang sampai sertifikatnya udah pecah gitu. Nah itu yang udah top banget sih kalau misalnya kayak gitu, maksudnya udah matang sekali lah, jadi ya lebih aman juga buat kita. Nah terus tahapannya gimana sih? Nah yang pertama kali kan udah pasti kita ke kantor marketing gitu. Kita lihat show unit lah, market atau brosur segala macam. Terus biasanya dikasih lihat price list-nya, terus opsi-opsi cara bayarnya seperti apa gitu. Ada yang cicilan bertahap ke si developer, ada juga yang dengan cara bayar tunai trust, cash trust gitu. Atau bisa juga cara bayar KPR. Itu masing-masing tuh harganya agak beda. Itu pembahasannya sudah ada di video yang lain, jadi kita nggak akan bahas detail di video ini mengenai perbedaan di price list-nya developer. Nah, lanjut, tahap berikutnya adalah kalau kita udah dikasih lihat price list dan kalau memang kita benar-benar kayaknya ada sense, kayaknya saya cukup tertarik nih untuk mencoba beli rumah di sini nih. Nah, satu tips nih yang paling penting, jangan lupa coba minta diskon. Kenapa? Karena kalau kita nggak coba minta diskon, kita nggak bakal pernah dapat diskon. Tapi kalau kita coba minta diskon, siapa tahu bisa dapat diskon. Karena sekalipun itu tertulis ya di price list-nya, ini ada harga ini sekian. Nah, biasanya marketing manajernya atau GM marketingnya itu punya wewenang lah untuk bisa kasih diskon gitu ke customer. Apalagi kalau misalnya memang kondisinya developernya lagi jualan lagi lumayan susah. Nah, biasanya potensi dapat diskon itu makin gede gitu. Jadi jangan lupa untuk cobain aja, tanya, minta diskon, kan gak ada salahnya. Cuma tinggal nyebut ada diskon kan ini berapa persen. Nah itu kan nggak ada aneh-anehnya juga gitu, dan jangan takut nanti developernya ditawar, saya nggak mau transaksi sama kamu nawar-nawar. Sorry, nah nggak ada cerita developer ada yang begitu. Kalau misalnya sampai developer ada yang ngelakuin kayak gitu, well, bisa masuk buku rekor karena jarang banget sih ada penjual yang merasa tersinggung karena ditawar gitu. Ya, kalau developer yang memang nggak bisa kasih diskon lagi, ya developernya juga tinggal bilang, oh maaf, nggak bisa, gitu. Selesai. Tapi apakah potensi transaksi itu bisa otomatis batal gara-gara kita minta? Enggak juga. Oke, next. Pastikan jangan langsung deal pada hari itu juga, kecuali kalau memang kondisinya lagi booming banget nih, lagi banyak yang ngantri untuk beli dan memang itu udah jelas kelihatan gitu, MUP-nya banyak gitu dan stoknya juga terbatas gitu. Nah itu boleh kalau misalnya memang kayak rebutan belinya. Tapi sudah 3 tahun terakhir ini, dari sejak sekitar tahun 2018, 19, dan 2020 ini ya jualan developer sih nggak benar-benar kenceng banget. Jadi slow aja, ambil waktu untuk berpikir juga apakah memang benar-benar ini yang saya inginkan gitu. Nah yang pasti satu, kalau sampai misalnya ketemu developer yang maksain mesti hari ini, kalau nggak nanti rugi loh begini, terus kita udah mau keluar pun juga kita bilang saya masih mau pikir-pikir gitu, dia terus bujuk terus, ya intinya hati-hati aja gitu. Jangan-jangan ada udang di balik batu gitu ya. Ya kita nggak tahu lah.
apa yang dia rencanakan. Tapi yang pasti pada saat kita mau melakukan transaksi sebesar membeli rumah, kita harus dengan pikiran yang dingin. Sebisa mungkin kita jaga kondisinya supaya kita nggak terburu-buru mengambil keputusan. Nah, selama masa cooling down kepalanya kita bisa cek backgroundnya tuh, developer ini pernah punya histori buruk nggak sih? Nah, kita bisa googling, ataupun kita bisa cek di forum-forum di internet gitu. Kalau semua udah cek clear, oke, si developernya oke, nah, boleh tuh kita lanjut ke tahapan berikutnya. Saatnya kita berhitung, memang benar nggak sih secara finansial saya memang sudah mampu untuk membeli rumah ini? Karena jangan lupa, biasanya kalau kita ngambil KPR kan ada bunga floating tuh. Nah, bunga floating kalau penyesuaian itu lumayan. Nah, jadi kita mesti hati-hati di situ. Dan lagi di satu sisi, jangan lupa juga untuk mempersiapkan dana darurat sebagaimana yang disarankan oleh financial planner. Karena kondisi dana darurat itu sendiri sangat penting adanya. Terus kalau memang semuanya udah oke, kita lanjut ke tahapan berikutnya. Itu saat kita bayar booking fee atau tanda jadi. Nah, biasanya kalau kita udah bayar booking fee ini dapat tanda terima nih. Terus di developernya juga akan meregistrasi lah data kita. Biasanya sih mungkin meminta KTP dan NPWP. Gitu. Jadi kalau udah diregister, diambil kopi KTP-nya juga. Gitu. Lanjut tuh ke tahapan berikutnya. Kita nantinya mau mulai cicil DP. Nah, pada saat mulai cicil DP itu kita harus tanda tangan yang namanya PPJB, gitu, perjanjian pengikatan jual beli, gitu. Jadi udah nyicil, nanti di dalam perjanjian itu juga ada hal-hal yang dibahas tentang hak dan kewajiban selama kita nyicil DP-nya itu. Dan terms and condition-nya juga berlanjut sampai ke nantinya harus dilunasi kapan, gitu. Kalau misalnya nanti ditolak sama bank kayak gimana kondisinya, kalau misalnya nanti pembelinya membatalkan gimana kondisinya, ada yang hangus atau bagaimana. Nah, itu semua diatur tuh. Dan kalau misalnya untuk kondisi-kondisi rumah masih dibangun nih, istilahnya developernya yang tadi itu, developer masih inden, dia jualan gambar. Nah, di dalam PPJB itu juga diatur kewajiban developer untuk melakukan pembangunan seperti apa harus selesai kapan, ada jadwalnya kapan, serah terima kapan. Nah, udah jelas tuh semuanya. Even kalau serah terimanya sampai molor, diatur juga denda untuk developer per hari biasanya. Nah, ini yang teman-teman nanti perlu perhatikan benar-benar gitu, klausul-klausul di PPJB-nya. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa kurang nyaman untuk langsung bayar dan jadi, mungkin bisa minta juga tuh sama salesnya developer, boleh nggak saya lihat draftnya PPJB-nya dulu, saya mau tahu terms and condition-nya kira-kira gimana. Tapi ini belum tentu dikasih juga ya, karena balik lagi ya, masing-masing developer punya gayanya masing-masing dan nggak semua terbuka gitu. Nah, lanjut setelah kita melunasi cicil DP, itu kan nanti kan menjelang DP-nya lunas 1 atau 2 bulan sebelumnya, itu biasanya kita udah dihubungi lagi tuh sama marketing developernya. Biasanya dari pihak developer itu membantu kita untuk mengajukan KPR ke bank yang sudah kerjasama dengan developer tersebut. Nah, di sini memang pilihan kita terhadap bank memang jadi terbatas gitu. Tapi balik lagi ya udah kadung ya, udah terlanjur jatuh cinta dengan propertinya, dengan rumahnya, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Gitu. Jadi ya we can only follow gitu. Tapi tenang aja, nanti kalau misalnya udah masuk pun jadi KPR, terus nanti dari developernya udah jadi sertifikatnya, yang mana ditandai dengan, kita biasanya diminta lakukan AJB sama developer, itu akte jual beli. Nah, kalau udah kita lakukan AJB, nanti kita minta sama notarisnya, tolong nanti kalau sertifikatnya sudah jadi, tolong kopinya boleh, salinannya boleh dikirim ke saya ya, gitu. Bisa jadi nanti notarisnya bilang, mungkin nanti dari bank, gitu. Oke, ya, paling kita minta nomor notarisnya aja untuk make sure kalau dalam beberapa bulan kemudian ini memang sertifikatnya sudah selesai dibalik nama. Biasanya proses balik nama bisa 1-3 bulanan sih, tergantung loadnya di BPN yang seberapa tinggi. Penting kita catat aja di kalender kita ingetin. Nanti kalau misalnya udah dapat sertifikatnya, kopi sertifikatnya
Ya, artinya kita juga udah lebih mudah nih kalau misalnya nanti kita misalnya ngalamin bunga yang tinggi dan kita mau mikirin over pindah ke bank penyedia KPR yang lain yang bunganya lebih kompetitif, ya itu lebih enak karena kita udah pegang kopi sertifikat. Nah, lanjut pada saat kita selesai melakukan akad dan jual beli, untuk kondisi rumah yang ready ya kita udah tinggal move in. Kalau rumah inden ya kita masih harus menunggu sesuai dengan jadwal. Tapi ya tandain aja di kalender jadwal serah terima kapan, misalnya bulan November, set tandain aja tanggal berapa November. Nanti pas November, jadi pas kita lagi buka kalender, entah itu kalender harian atau apapun, atau reminder lah di handphone, nah kita bisa langsung follow up lagi tuh ke developernya. Ini rumah saya udah jadi belum ya? Gitu. Saya mau lihat dong, saya mau move in nih, saya udah mau masuk. Gitu. Nah, itu kita perlu perhatikan itu juga. Malah kalau bisa, kalau misalnya inden, bulan-bulan sebelum serah terima pun juga kita juga udah mulai follow up aja. Karena biasanya nih kalau ngebangun rumah, tapi tergantung luas ya. Kalau rumah yang standar-standar aja, yang biasa-biasa aja, biasanya proses bangun rumah tuh sekitar 3-6 bulan gitu. Kalau infrastruktur lainnya itu udah siap ya gitu. Tapi kalau misalnya ternyata infrastruktur masih belum siap, masih mesti bikin jalan dulu dan lain-lain, ya berarti bisa jadi memang lebih lama dari itu. Tapi at least 3 bulan atau 2 bulan sebelum jadwal serah terima, kemungkinan besar harusnya itu rumah masih udah kelihatan, udah mulai kelihatan bentuknya. Kita mesti monitor juga tuh, artinya buat wanti-wanti ke developer bahwa kita ngeh untuk kondisi ini. Jadi jangan sampai telat, awas kalau telat. Nah, kayak gitu sih. Nah, oke, untuk pembahasan kali ini kita akhiri dengan mengenai proses KPR-nya sendiri. Di mana proses KPR itu sendiri kita udah ada bahas lebih lanjut di episode lainnya. Jadi nanti teman-teman bisa nonton episode itu juga supaya ngerti pada saat proses KPR itu apa aja sih yang dilihatin, apa aja sih yang perjalanan gimana dari awal sampai akhir. Semoga video tersebut juga bisa membantu teman-teman untuk bisa dapat gambaran yang lebih jelas mengenai keseluruhan proses transaksinya terkait dengan pembelian rumah baru di developer. Oke, demikian untuk episode kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oh iya, jangan lupa kalau misalnya teman-teman suka dengan konten dari video ini, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau dari tim KPR Academy ada upload satu video baru yang tentunya bisa menambah wawasan teman-teman nggak ketinggalan. Oke, see you on next episode. Bye bye.